baru saja pada Pilpres kemarin oleh sejumlah lembaga survei berdasarkan quick count yang ada dinyatakan unggul. Dan ini Joko Widodo sudah tiba dan disambut oleh pemimpin redaksi Berita Satu News Channel dan juga para masih banyak yang menunggu petinggi di First Media. Malam-malam begini. Udah malam-malam ya. Ini Agus Hari, Pak. Ya, dan tampak sama seperti biasa. Joko Widodo masih tampil dengan kesederhanaannya dan kita lihat memang antusiasme karyawan di gedung Berita Satu Plaza demikian tinggi untuk kemudian ingin berjumpa, bahkan bersalaman dan kemudian berfoto. Dan akhirnya berebut untuk berfoto dan mungkin selfie begitu ya di dekat kandidat Presiden Joko Widodo. Akan segera memasuki lift untuk naik ke atas karena kami berada di lantai 11 gedung Berita Satu Plaza. Ya, sebentar lagi kandidat Presiden Joko Widodo akan diantar untuk ke atas dan ke lantai 11 dan kemudian nanti akan berkunjung sesaat di ruang redaksi Berita Satu Plaza, Berita Satu News Channel dan juga kelompok Berita Satu Group. Ini para jurnalis juga dari media cetak, tidak hanya dari televisi tetapi juga dari media cetak sudah sampai di lantai 11, keluar dari lift dan tetap dengan sambutan yang meriah dan hangat. Jangan kerumun di sini. Oke. Kandidat Presiden Joko Widodo akan kemudian diajak berkeliling sebentar untuk ke ruang redaksi di media cetak Berita Satu Media Holding. Akan berkeliling di redaksi TV dan juga di redaksi Jakarta Globe, Suara Pembaruan, Investor Daily dan juga majalah Investor. Di lantai 11 gedung Berita Satu Plaza. Masih dengan animo para awak media juga untuk kemudian berfoto bersama. Tidak ada yang ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah ruang redaksi kami di Berita Satu TV. Ada jalan ke sini. Awas. Masih berusaha menembus kerumunan dan menembus antusiasme para awak media untuk kemudian berkeliling ke seluruh ruang redaksi. Seperti kami sampaikan tadi, kami di lantai 11 ini ada Berita Satu TV dan media cetak juga Jakarta Globe, Suara Pembaruan, Investor Daily dan juga Berita1.com dan suarapembaruan.com dan media-media online kami lainnya. Jadi kami satu grup di Berita Satu Media Holding dan kandidat Presiden Joko Widodo sekarang sedang berkeliling ke seluruh ruang redaksi. Terdengar sayup-sayup keriuhan, suasana kegembiraan ketika menyambut kandidat Presiden Joko Widodo.
Tidak hanya di lapangan, ternyata di ruang redaksi pun sulit buat seorang Joko Widodo untuk menembus kerumunan. Dan jadi mungkin agak sulit buat bahkan buat pemimpin redaksi Berita Satu dan wakil pemimpin redaksi Berita Satu untuk kemudian mencoba membuka jalan bagi kandidat Presiden Joko Widodo. Ini adalah meja peliputan kami, tempat teman-teman assignment editor untuk kemudian koordinator peliputan memberikan assignment kepada jurnalis dan menggerakkan jurnalis ke lapangan. Ini adalah tempat news gathering. Di sini seluruh berita dari Jakarta dan juga dari berbagai daerah dihimpun dan kemudian diolah dan untuk kemudian nantinya disiarkan untuk Anda semua. Pak Joko Widodo masih terus dicoba untuk diarahkan ke ruang tamu untuk kemudian nantinya akan bersiap-siap berbincang dengan The Headline Spesial. Sesudah Pemret dan Wapemret sekarang security akhirnya terpaksa harus turun tangan untuk membuka jalan bagi kandidat Presiden Joko Widodo. Ini kita harus hancur. Awas pintu, awas pintu. Awas pintu. Masih coba diarahkan ke ruang tamu. Karena tidak hanya para jurnalis, tetapi juga para karyawan dari lantai lain juga menunggu kedatangan kandidat Presiden Joko Widodo dan mereka rela untuk tidak pulang ke rumah segera, tetapi dari sore kemudian mereka menunggu kapan kandidat Presiden Joko Widodo akan tiba di Berita Satu Plaza. Itu sebabnya sekarang ini tampak suasananya penuh sesak. Dan inilah kandidat Presiden Joko Widodo yang pada 9 April kemarin oleh 9 Juli maksud kami oleh sejumlah lembaga survei berdasarkan quick count unggul dibandingkan kandidat nomor 1 Prabowo Subianto. Pak Joko Widodo sudah menuju ke ruang tamu dan sesaat lagi kami akan kembali kepada Anda dengan perbincangan The Headline Spesial bersama kandidat Presiden Joko Widodo. Ya, pemirsa, hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei memprediksi Joko Widodo Yusuf Kala memenangkan pemilihan presiden wakil presiden. Dan di studio kami saat ini sudah hadir Bapak Joko Widodo, kandidat presiden yang kemudian diprediksi akan menang pada Pilpres. Pak Jokowi, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Bagaimana tadi menembus keruwetan di ruang redaksi? Agak susah jalan ya, Pak? Oke. Dan sudah hadir pula seperti biasa Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel. Pemirsa,
Joko Widodo, Yusuf Kala diprediksi menjadi presiden dan wakil presiden yang akan memenangkan Pilpres pada 22 Juli kalau tidak salah ya, pada penghitungan KPU. Inilah konser Salam Dua Jari yang menghimpun massa pendukung Joko Widodo Yusuf Kala. Paling besar selama kampanye pemilihan presiden wakil presiden lalu. Dengan tulang punggung slang, konser ini dihadiri puluhan ribu orang. Gelora Bung Karno Jakarta bergemuruh. Massa meneriakkan tekad memenangkan Jokowi JK. Dalam perhelatan politik sebenarnya, yaitu pemungutan suara pada 9 Juli 2014, Jokowi JK diprediksi memenangkan Pilpres oleh sejumlah lembaga survei. Menurut hasil quick count Saiful Mujani Research and Consulting yang bekerja sama dengan LSI, Jokowi JK unggul dengan perolehan suara 52,97%, sementara Prabowo Hatta meraih 47,03%. Demikian pula dengan hasil quick count Litbang Kompas, CSIS dan Cyrus, serta poll tracking. Dan hari ini sejarah baru telah dibuat. Inilah sebuah babak baru Indonesia. Telah dapat dinyatakan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019 versi quick count yang kita unggul. Komisi Pemilihan Umum KPU akan mengumumkan siapa pemenang pemilihan presiden wakil presiden pada 22 Juli mendatang. Pak Jokowi memang masih 22 Juli untuk pengumuman resmi dari KPU dan tetapi bagaimanapun juga selamat. Kita mengucapkan selamat dulu Mas, walaupun masih versi quick count. Tapi kalau lihat quick count-nya kan ini lembaga-lembaga survei yang kredibel. Dan kita sudah pernah dulu bilang, bisa nggak kita pada waktu di Pluit dan di Pasar Baru bilang memanggil dari Pak Mas Jokowi, wali kota, gubernur, kemudian sekarang panggil Bapak Presiden. Gitu. Tapi dari Pak Jokowi sendiri, bagaimana pengamatan Bapak tentang pelaksanaan Pilpres kemarin? Kalau melihat di masyarakat, saya kira memang ada sebuah kegembiraan politik ya. Mereka bergembira, datang ke TPS juga dengan rasa sukacita dan senang. Dan kalau kita lihat yang hadir seperti di luar negeri, ada yang lipat 2 kali, ada yang lipat 4 kali. Ini ada sebuah antusias dan sebuah kegembiraan. Oleh sebab itu jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak baik. Kalau ini sebuah kegembiraan Mas, sekarang ini ada terbelah masyarakat. Karena ada pendukung Pak Prabowo, kemudian pendukung Anda gitu. Supaya melanjutkan kegembiraan ini, kelihatannya Anda harus duduk bersama Pak Prabowo, mau bertemu Pak Prabowo. Bagaimana rencananya? Kalau di masyarakat, saya lihat setelah Pilpres sudah cair semuanya. Sudah cair semua. Bekerja semuanya, beraktivitas seperti biasa. Yang nelayan juga masuk ke laut, yang petani juga ke sawah, yang pelajar mahasiswa juga kuliah dan sekolah, yang bekerja di kantor juga bekerja. Saya kira sudah nggak ada sekat itu yang disampaikan Pak Don. Seteru di antara dua kubu. Antara elit kali ya? Juga tidak ada. Kalau kita kan ini kita harus sadar bahwa kita ini saudara. Pak Prabowo juga sahabat baik saya, Pak Hatta Rajasa juga sahabat baik saya, betul-betul sahabat. Dan saya juga meyakini beliau berdua ini negarawan, patriot, dan tentu saja akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara ini di atas segalanya. Sehingga saya juga ingin sebetulnya secepat-cepatnya untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo dan Pak Hatta, tapi kayak kemarin beliau masih keluar kota, ya saya kira nanti akan kita atur. Tetapi akan kemudian Pak Jokowi yang meng-arrange untuk bertemu. Oh iya, kenapa tidak sekali lagi sahabat? Ya. Sahabat. Mungkin bisa bersaing pada Pilpres ya, tetapi tetap saudara begitu ya Pak ya. Karena bagaimanapun orang melihat pada masa kampanye ini suasananya memang tensinya panas kalau boleh dibilang tensinya tinggi.
Udaranya aja yang panas. Setidaknya begini Mas, kan ada. Mungkin ramenya di media barangkali ya, tetapi maksud saya kan ada black media campaign pada waktu sosial media. Dan sosial media ramai sekali. Kan kita mengukur tensinya dari situ. Ya ramai kan di sosial, yang paling ramai memang di sosial media. Saya baca, tetapi di masyarakat juga biasa-biasa saja, nggak ada ini apa-apa. Mana nggak ada apa gesekan atau apalagi benturan, nggak ada kok, nggak ada. Jadi jangan dibesar-besarkan lah. Kita ini sudah cair lagi, kembali menjadi masyarakat Indonesia lagi, menjadi warga negara Indonesia lagi, dan ya menurut saya sudah nggak ada apa-apa. Kalau tadinya kita bicara dari kami dan kamu, pihak kami dan pihak kamu, mungkin sekarang kita bisa bicara ini kita. Iya, sudah nggak ada. Kita Indonesia udah nggak ada. Mas, saya sudah hampir berapa pemilu ya kita liput sebagai wartawan nih. Dan pemilu kali ini paling mendebarkan. Saya heran karena sebagai wartawan kita sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk berdebar-debar. Tetapi kali ini berdebar-debar begitu loh. Karena memang situasinya seperti itu. Salahnya aja yang berdebar-debar. Saya aja biasa-biasa aja. Tapi Pak Jokowi tidak berdebar-debar memang? Enggak, biasa-biasa saja. Karena kalau kita lihat bagaimana kemudian kampanye, dari mulai kampanye yang ya positif, negatif, hitam dan sebagainya sudah tidak jelas lagi seperti apa bentuknya. Ya biasa, saya kan mengalami seperti ini enggak sekali, 2 kali, 3 kali kan. Udah 4 kali di wali kota, 2 kali di gubernur, putaran-putaran sudah, berarti kan sudah 4 kali. Ini yang kelima dan ya saya udah kenyang lah yang seperti itu. Dibandingkan dengan yang sudah Pak Jokowi alami, apa keistimewaan Pilpres kali ini? Ya sama saja. Apa sih? Bedanya cuma yang milih lebih banyak begitu ya Pak? Ya saya melihat yang ya bedanya ya juga kita misalnya kayak kampanye dulu hanya di wilayah yang kecil di kota, kemudian di provinsi sedang, sekarang wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke harus kita datangi dan ya alhamdulillah semuanya ya baik-baik saja, nggak ada masalah. Setelah berlalu sekecil apapun loh, nggak pernah di lapangan ada sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita alami, nggak ada. Seperti sudah beberapa hari berlalu Mas, tentu masih ada dalam ingatan atau perasaan tentang cerita Presiden Boneka. Masih ada cerita tentang keraguan pada Anda sebagai seorang Muslim. Itu sudah beberapa hari lalu, sudah berlalu. Sekarang masih adakah itu terasa di dalam pikiran atau di dalam perasaan? Nggak ada. Hilang semuanya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah nggak ada. Tapi sepanjang kampanye kemarin, 1 bulan ya masa kampanye ya, Pak Jokowi sudah berapa daerah yang dikunjungi? Titik ya? Seberapa titik? Tuh nggak ngitung udah sehari. Kalau begitu begini saja, istirahat berapa hari? Berapa jam? Berapa menit? Dalam 1 bulan istirahat berapa hari? Oh, istirahat nggak ada sama sekali. Sama sekali tidak beristirahat. Mungkin sudah berapa, 3,5 bulan. Nggak ada sama sekali. Betul-betul nggak ada sama sekali. Tetapi kalau kita yang kita rasa juga enggak, ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja bagaimana Mas? Saya mengikuti sedikit perjalanannya. Saya ikut di Jombang, tapi teman-teman saya ikut mengejar Anda sampai di Jember. Kemudian dari Jember Anda ke Madiun gitu, jauh banget itu. Dan saya tahu sepatunya masih seperti ini. Lalu kemudian konvoinya adalah Kijang, ya kan? Begitu. Dan di Madiun sampai subuh. Jam 5. Sampai jam 5, ya, lalu kemudian 5. Anda perjalanan hari itu dari Madiun ke Jombang, yang kemudian kita ketemu itu, kemudian dari situ ke Surabaya, dan di sana juga tetap ada kegiatan. Apa yang membuat Anda tidak merasa lelah? Ya memang jadwalnya sudah disusun seperti itu, tetapi memang biasanya kita tuh di jadwal itu jam 10 sudah selesai. Tapi prakteknya ya seperti kayak kemarin ya di Jawa Timur, jam 5 baru bisa masuk ke Madiun. Jam 4 pagi masih diterima di pondok pesantren di Trenggalek. Dan jam 4 ya sebetulnya saya sudah ngantuk-ngantuk gini. Tapi kenapa tidak ngantuk jadinya? Ngantuk gini, begitu pintu dibuka, itu yang Marawis terbangan itu terus dua, nggak mungkin kan saya ngantuk-ngantuk ya gini.
Jadi ya ini sekali lagi ini politik yang kita maknai dengan sebuah kegembiraan ya seperti itu. Artinya yang menunggu juga masih utuh dengan apa acaranya yang masih sambutan komplit. Itu membuat semangat Bapak makin. Oh iya dong, masa disambut dengan dengan marawis terbangan seperti itu kita ngantuk-ngantuk ya. Rasanya musik begitu itu apa? Ya memang harus seperti ini kan, memang kita harus tunjukkan. Kemudian sebelum sampai ke situ jam 12 dicegat di Trenggalek sebelah timur juga yang tidak masuk ke dalam acara kita ya, tapi kalau yang nyegat sampai ribuan sampai sebanyak itu ya nggak mungkin kita nggak berhenti karena juga dicegat di tengah jalan. Sambutan yang begitu meriah membuat Pak Jokowi tetap yakin akan unggul dalam Pilpres. Walaupun untuk real count ya. Untuk real count. Walaupun apakah itu walaupun survei sebelumnya sudah menunjukkan bahwa popularitasnya, elektabilitasnya sedikit stuck gitu. Ya, enggak, ya, memang seperti saya sampaikan belum ketemu antara mesin relawan dan mesin partai. Tetapi pada 2 minggu terakhir sebelum hari H itu ketemu sehingga memunculkan sebuah arus, sebuah gelombang yang sangat cepat sekali. Itulah saya kira yang membuat rebound ya. Ada kembali untuk naik dan itu juga kita rasakan di lapangan bahwa mereka sudah bisa kalau saya bilang keruk gitu sudah bergerak. Di saat-saat akhir. Di saat-saat. Untung tepat pada waktunya ya Pak ya. Ya kita sudah perkirakan bahwa itu akan muncul. Karena sebelumnya kan sudah tinggi lalu kemudian turun, naik sedikit turun lagi, lalu flat, lalu rebound 2 minggu terakhir. Pada saat itu Mas ada 2 isu yang paling kencang. Orang seperti Fahri Hamzah ketika Anda mendeklar akan ada Hari Nasional Santri, Anda dibilang tanda kutip ya sinting. Dan itu kemudian justru itu menjadi mendatangkan simpati. Lalu kemudian yang kedua katanya konser 2 jari yang membuat itu rebound. Seperti apa yang Anda pikirkan? Ya kalau saya kalau saya misalnya ada yang mengomentari seperti itu buat saya juga dalam politik ya biasa saja. Tetapi masyarakat berbeda yang mungkin memandangnya berbeda, tapi buat saya biasa saja. Biasa saja. Tetapi yang kedua yang tadi yang konser salam 2 jari tadi yang memang saya waktu masuk ke pintu gerbang itu betul-betul nggak terbayangkan sama sekali bahwa orangnya sebanyak itu dan semuanya di bawah di atas semuanya penuh dan saya nggak membayangkan sama sekali. Saya betul-betul waktu masuk betul-betul terkejut gitu. Terkejut. Oke, Pak Jokowi kita akan lanjutkan sesaat lagi ya. Kami break dulu. Pemirsa kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama The Headline spesial bersama kandidat Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, Pilpres sudah selesai 9 Juli. Sudah ada quick count, walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau diunggulkan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla dengan margin yang tidak terlalu besar ya sebenarnya 5, sekian persen gitu ya. Hampir 6%. Sesudah pelaksanaan pemilu sudah ada perbincangan dengan mitra koalisi? Belum. Sama sekali? Belum. Karena begini Mas, setelah dikasih tahu bahwa versi quick count Anda memenangkan ini, lalu kemudian biasanya setelah itu kan duduk dan membicarakan kabinet. Dan kedua membicarakan balas budi begitu. Orang selalu membayangkan yang seperti itu. Belum, jadi kita memang belum berbicara masalah kabinet ya. Itu nanti akan kita bicarakan setelah tanggal 22 Juli. Setelah itu baru berbicara, tetapi sekali lagi memang kita ingin nanti yang memegang di kabinet adalah orang-orang profesional. Dan orang profesional bisa saja dari parpol bisa, dari birokrasi bisa, dari akademisi bisa, dari pelaku-pelaku bisnis juga bisa, semuanya bisa, dari BUMN juga bisa, tapi memang mereka punya kompetensi yang benar, kompeten, bersih, punya kemampuan
leadership dan manajerial yang baik. Karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah memutuskan dan melaksanakan. Sudah segera ada memutuskan dan segera melaksanakan. Sudah ada list orang-orang, seberapa panjang list orang-orangnya yang mereka yang akan membantu Bapak? Belum. Okay, sehingga nanti kabinet kita kabinet kerja betul nantinya. Orang menunggu, Mas, karena cerita kabinet ini adalah cerita tentang gambaran masa depan 5 tahun itu. Karena kita kembali, kalau misalnya waktu Pak SBY dulu, begitu dibentuk berdasarkan koalisi dan dibagi-bagi jatah, orang pun sudah pesimis sejak awal. Gitu. Gimana itu? Oleh sebab itu saya sampaikan ini kabinet kerja, betul-betul kabinet kerja, sehingga yang kita harapkan nanti ada sebuah persepsi positif dari masyarakat terhadap kabinet. Kalau sudah ada persepsi positif, orang akan trust, akan percaya terhadap pemerintahan. Kalau orang sudah dipercaya, ada trust dari masyarakat, bekerja itu enak. Melaksanakan program kerja itu enak. Di mana posisi saran Ibu Mega? Karena kan waktu Anda dicalonkan kan restu Ibu Mega. Dan sekarang kan orang bicara tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Di mana posisinya? Walaupun beberapa kali Mas sudah bilang saya hanya tunduk pada kehendak rakyat dan tunduk pada konstitusi. Ya tentu saja masalah kabinet itu nanti bisa saja usulan-usulan kan. Ada usulan dari partai seperti apa dari kita, tetapi tidak jatah, beda loh ya. Bapak mau usul juga bisa Pak Don. Mau usul rasanya kita nggak pantas kelihatan. Misalnya mau usul ya bisa, partai mau usul misalnya mau 100 orang pun juga bisa. Misalnya partai yang lain mau usul 50 orang juga bisa. Tetapi kan kita harus melihat sekali lagi, tadi saya sampaikan ada kompetensi, bersih, integritas tentu saja, dan kemampuan leadership dan manajemen harus betul-betul ngerti. Ketika dulu membentuk koalisi ramping, begitu bunyinya. Apakah dalam kabinet juga ada kabinet ramping? Belum sampai ke sana. Belum. Tetapi ramping dan tidak ramping ini kan tergantung bagaimana pemimpin itu bisa mengelola organisasinya. Artinya manajemen organisasinya ini bisa bergerak gemuk, tetapi semuanya bisa bekerja, ya malah lebih cepat gitu loh. Ramping, tapi organisasi nggak jalan, ya untuk apa juga. Ini tergantung manajemen organisasi nanti bisa menggerakkan atau tidak. Oleh sebab itu yang namanya kabinet sangat menentukan, menteri sangat menentukan. Tapi gambarannya kan mereka ini kan orang yang akan bisa menjalankan janji-janji Anda waktu kampanye. Dan janji-janji waktu debat kan sudah ada visi dan misinya kan. Lalu kemudian mungkin ada sedikit gambaran nggak postur misalnya yang bekerja di ekonomi akan begini, yang di politik dan hukum akan begini gitu misalnya. Akan begini gimana? Maksudnya sudah ada gambaran tentang kabinetnya dengan kinerja seperti apa? Terus terang harus saya sampaikan apa adanya, belum. Belum ya. Jadi nanti kita memang akan berpikir itu karena kan kita juga punya waktu panjang. Setelah 22 itu masih kita sampai Oktober ya? Sampai Oktober. Masih waktu panjang kok. Tidak. Kalau kita kerjain siang malam saya kira nggak ada 1 bulan rampung. Saya kira benar. 1 bulan Mas Jokowi benar. Lebih baik saat ini mendengar dulu semuanya. Iya, betul. Kalau tidak sempat mendengar lebih repot lagi. Tidak usah tergesa-gesa. Yang paling penting kita sekarang ini dingin dulu, semuanya dingin, menunggu sampai 22. Menunggu dingin semuanya, kemudian saya ingat kemarin ketika 9 Juli, kemudian agak riuh di siang ke sore hari. Malamnya Pak Jokowi ketemu Presiden SBY. Ada pembicaraan khusus di JKS? Memang kami yang meminta untuk Pak Jokowi meminta untuk bertemu ya? Dan kami yang pertama kami menyampaikan saat itu apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Presiden karena beliau sudah memimpin dan mengawal Pilpres sampai 9 Juli itu betul-betul menjadi sebuah Pilpres yang patut kita berikan nilai yang baik dan masyarakat juga tadi juga menyampaikan bahwa ini Pilpres yang penuh
penuh paling bergairah. Kalau bergairah dan penuh kegembiraan. Kalau dari data exit poll-nya SMRC yang kita punya, ketika masyarakat pemilih itu ditanya bagaimana pelaksanaan Pilpres kali ini, mereka menjawab sangat puas itu 36,4%, kemudian cukup puas 58,3%. Artinya kalau kemudian 94 puas ya, kan merasa puas. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai apresiasi kami dan penghargaan kami terhadap kepemimpinan beliau dalam mengawal Pilpres ini dengan baik. Sehingga yang kedua, kami masih meminta lagi peran beliau agar sampai tanggal 22 itu 22 Juli ya. Betul-betul tetap dikawal sehingga hasilnya nanti betul-betul sebuah hasil yang ya menjadikan sebuah Pilpres yang jujur, yang bersih dan menghasilkan sebuah trust kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintahan yang sekarang maupun yang akan datang. Ya. Saya kira ini memang penting sekali dan beliau juga menyampaikan ya memang sudah tugas saya Pak Jokowi ya. Saya kira dan kami sangat tegas sekali. Tetapi juga bicara soal quick count pada waktu itu, karena Pak SBY orang yang paling percaya soal quick count sebetulnya. Ya beliau menyampaikan juga, tetapi ya banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Terus begini Mas, kan setelah itu kan atau sebelum itu Pak SBY minta supaya masyarakat atau masa kedua belah pihak untuk tenang. Oh ya, beliau juga meminta agar euforia dan pesta kemenangan tidak dilakukan secara berlebihan dan saya sampaikan akan saya sampaikan kepada seluruh relawan, pendukung dan kader agar ya tidak usah turun ke jalan untuk pawai dan lain-lain. Ya membuat doa syukur saja di rumah atau di kantor atau di manapun, tidak dalam bentuk yang rame-rame karena kita semuanya masih menunggu tanggal 22. Ada satu hal ketika kemudian menunggu tanggal 22, orang langsung berpikiran kepada bagaimana mengawal suara, surat suara, penghitungan suara. Dari timnya Pak Jokowi persiapannya seperti apa? Ya kalau dari pengalaman kita ya di pilihan wali kota, pilihan gubernur itu memang tidak jauh-jauh amat lah, nggak akan bedanya nggak akan lebih lah dari 1%. Ini pengalaman kami. Tetapi apapun kan tetap harus dikawal, tetap harus diawasi. Oleh sebab itu kita juga sudah menyampaikan kepada relawan untuk terus ikut mengawasi. Dari partai juga sudah instruksi kepada kader untuk juga ikut mengawasi. Saksi juga terus ikut mengawasi dan mengawal. Dari TPS ke kelurahan ke desa, kemudian naik ke kecamatan, semuanya terus diawasi agar tidak ada perubahan-perubahan yang menjadikan nanti ramai. Tapi kalau nanti hasilnya semuanya sudah terima kan, semuanya sekali lagi pada kondisi bersaudara lagi, bersahabat lagi dan nggak ada masalah. Karena begini soalnya, yang berkembang kan seperti jadi timnya Jokowi JK mati-matian menyerukan untuk melakukan pengawalan. Juga timnya Pak Prabowo sama Hatta juga begitu. Jadi ini kelihatannya saling memprasangkai satu sama lain kan di situ sebenarnya. Tidak memprasangkai. Saya kira bersama-sama malah kan lebih bagus. Yang ngawasi berarti dua, ngawasi semuanya. Yang ngawal dua. Dua pihak mengawal demokrasi dan mengawal demokrasi. Tapi pertanyaan yang pokok itu adalah bahwa kan waktu pileg kemarin ya, ada semacam anggapan bahwa ini adalah pileg paling buruk karena banyak kecurangan. Ini kan soal kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu sebetulnya. Kira-kira bagaimana Mas Jokowi melihat tingkat kepercayaan pada penyelenggara pemilu ini? Kalau sampai hari ini kita nggak mendengar hal yang aneh-aneh yang ada di bawah. Kemarin ketika pemilu legislatif, rekapitulasi di KPU itu sempat agak alot begitu kan, ada beberapa hal, ada beberapa masalah. Bapak yakin pada rekapitulasi Pilpres ini tidak begitu?
Ya karena berbeda ya, kalau di pileg kemarin yang dipilih itu kurang lebih 200-an ribu di DPRD ya. Sampai di DPR kan, DPD kan memang banyak sekali. Tapi kalau ini kan hanya 2, sehingga gampang ngawasinya, gampang ngeceknya, gampang ngontrolnya. Saya kira beda. Oke, kita akan jeda lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda The Headline spesial dengan Joko Widodo. Ya, masih bersama The Headline spesial, dan sebelum kita lanjutkan, kami ajak Anda untuk mencermati cuplikan wawancara kami dengan Joko Widodo dalam 3 kali kesempatan. Saya ingat pertemuan kita pertama dan kedua kita panggil Jokowi itu dengan Mas Jokowi, dan belum jadi gubernur. Setelah jadi gubernur juga ketemu kita di studio, lalu kemudian di Taman Suropati lalu kita panggil Pak Gubernur. Tetapi saya masih tetap bisa panggil Mas, bisa panggil Pak gitu. Saya berpikir apakah pada pertemuan-pertemuan berikutnya mendekati misalnya Bapak apa gitu, Presiden begitu misalnya. Mas, jadi saya bisa tarik kembali ketika kita di Waduk Pluit ya. Saya pernah bilang pada waktu itu kepada Anda, Mas, kita dulu pernah panggil Mas Jokowi. Waktu menjadi calon gubernur, dia bilang Bapak calon gubernur. Setelah jadi gubernur, Bapak gubernur. Saya waktu itu ngomong, tahun depan apakah saya bisa bilang Bapak Presiden? Semua orang juga ingin kira-kira begitu. Setuju katanya, Pak. Saya ingat betul ketika di Waduk Pluit, saya minta Anda bagaimana, mungkin nggak saya memanggil Anda Bapak Presiden pada satu saat. Di Pasar Baru juga hal yang sama, Mas. Dan Anda hanya tertawa. Sekarang waktunya kelihatan sudah dekat, karena waktu itu belum ada pencalonan, sekarang sudah ada pencalonan. Saya kok merasa waktunya sudah dekat, Mas. Ya waktunya sudah dekat, pilegnya kan 9 April dan pilpresnya 9 Juli, memang sudah dekat. Jadi yang penting pokoknya pileg menang tebal dulu gitu ya Pak Jokowi? Yang paling penting pileg menang tebal untuk PDI Perjuangan. Iya, hanya yang terakhir yang sesudah tanggal 14 Maret. Saya tidak akan pernah lupakan itu. Kalau Anda jadi presiden, tolong ingat juga apa yang saya tanyakan itu Mas Jokowi. Itu titipannya loh. Iya, tapi kita masih menunggu 22 Juli begitu ya Pak Jokowi, dan semua pihak diharapkan lebih tenang begitu ya. Walaupun Pak Jokowi yakin di masyarakat sudah tenang, tidak ada masalah sebenarnya. Sudah tenang, sudah dingin, sudah nggak ada masalah. Jadi masyarakat lebih mudah sebenarnya untuk menerima. Lebih mudah. Langsung sudah cair kembali, sudah seperti hari-hari biasa. Rasanya boleh dong saya berharap Mas, supaya Mas Jokowi ini tetaplah Jokowi seperti yang dulu. Tidak akan berubah ketika menjadi presiden. Enggak lah, dulu jadi wali kota juga kayak gini, jadi gubernur kayak gini, jadi presiden juga kayak gini. Tapi ada satu yang saya bayangkan. Ya mau dirubah apanya, saya mau tanya Pak Don, yang dirubah apanya gitu loh. Ya saya juga susah menjawab itu, karena saya tetap punya imajinasi Jokowi tetap seperti yang dulu. Ada satu yang saya bayangkan ketika kemudian di Solo belusuan, di Jakarta belusuan, kalau kemudian jadi presiden, jadi seperti apa ya Pak ya? Ya sama, karena menurut saya turun ke bawah, mendengar keinginan rakyat, mendengar aspirasi masyarakat, melihat program-program berjalan sesuai yang kita perintahkan atau tidak, itu penting sekali. Ini bukan masalah. Tapi itu kan juga susah, itu Pak, masalah demokrasi yang pertama. Kita ingin mendengar suara rakyat. Anda bilang demokrasi itu adalah mendengar suara rakyat dan menjalankannya, melaksanakannya. Dan melaksanakannya. Artinya setelah mendengar, kita harus membuat desain kebijakan, kemudian putuskan dan segera melaksanakan. Kan itu yang ditunggu masyarakat itu. Kemudian yang kedua, turun ke bawah itu juga mengontrol. Apakah betul apa yang di laporan-laporan yang disampaikan ke kita baik. Setelah dicek ke lapangan. Cuma yang pasti sekarang ini belusukannya kan jauh. Belusukannya kan jauh, Pak. Ini kan hanya masalah protokolernya juga makin rumit. Ini kan hanya masalah manajemen dan masalah sistem. Tentu saja nanti ada hal-hal besar yang harus kita cek di lapangan, nggak mungkin sampai sekecil-kecil itu gitu. Karena kita punya wali kota, punya bupati, punya gubernur yang ini merupakan
tangan bagi kita untuk mendengar juga. Artinya juga sebanyak mungkin kita bertemu dengan gubernur, sebanyak mungkin kita bertemu dengan bupati dan wali kota. Untuk apa juga mendengar, untuk cross check. Saya membayangkan ketika Jakarta nih yang saya rasakan ya, pembagian tugas antara Pak Jokowi dengan Ahok gitu, Pak Ahok gitu ya. Kemudian nantinya bagaimana ya itu Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala itu? Pekerjaan kita ini besar sekali, sangat besar sekali. Masalah kita juga sangat banyak sekali. Nah kalau kita membagi-bagi masalah agar masalah itu segera selesai, membagi-bagi problem atau pekerjaan sehingga masalah itu cepat selesai kan lebih baik tuh. Ada 1000 masalah, masa mau saya tangani sendiri semua kan nggak mungkin, ya mesti dibagi-bagi. Tetapi yang paling senang ini kelihatannya Pak Ahok nih. Karena negatif campaign tentang Anda itu adalah kalau Anda jadi presiden itu meninggalkan Jakarta. Sebaliknya kan ketika Mas Jokowi kampanye, enggak, Jakarta akan lebih mudah gitu. Mudah diurus dari Medan Merdeka sebelah sana. Senangnya Ahok itu ada 2. Pertama jadi bisa jalankan Jakarta ini dengan lebih baik karena akan disupport sama bekas bosnya. Lalu kemudian yang kedua karena dia akan jadi gubernur, mungkin juga tidak sama saja mungkin buat Pak Ahok ya. Gimana? Iya betul. Janji untuk Jakarta ini. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, tidak mungkin ya kita, masalah, saya berikan contoh masalah banjir. Nggak mungkin DKI ini membuat waduk di Bogor. Nggak mungkin, betul. Karena itu Provinsi Jawa Barat, bukan wilayah kewenangan Gubernur DKI. Siapa yang bisa koordinasi dan memimpin itu? Pemerintah pusat siapa? Ya kok nggak menteri ya presiden, gitu aja. Kalau begitu betul Pak Ahok ya. Kemudian dapat support. Kemudian masalah transportasi Jakarta itu tidak hanya Jakarta saja, berhubungan dengan Jabodetabek. Ini saling berkaitan karena yang banyak mobil itu dari sana masuk ke Jakarta. Ini juga sama, kita mau membuat MRT atau monorail, nggak mungkin Jakarta sendiri. Siapa yang bisa koordinasi dan memimpin itu? Presiden, pemerintah pusat. Iya. Itu semua orang sudah ngerti. Memang Pak Ahok betul akan dapat support. Kita jeda dulu ya Pak ya, kami akan kembali selepas jeda berikut. Ya, Anda masih bersama The Headline Spesial. Pak Jokowi, kalau kita lihat gambar tadi, yang saya tidak bisa lupa adalah bagaimana antusiasme orang. Tidak selalu harus tim sukses begitu kan, tapi relawan, simpatisan itu luar biasa. Dan puncaknya ya, bisa dilihat dari sumbangan dana publik yang begitu luar biasa. Belum pernah ada sejarah sebelumnya. Lalu kemudian bahkan ada pengusaha yang mau membantu tanpa dikenal atau tidak sama Pak Jokowi, bikin video untuk menjelaskan kepada publik tentang keislaman Anda yang orang yang meragukannya. Dan dia bukan seorang Islam. Kan hebat itu. Artinya orang betul-betul Anda itu jadi magnet untuk kemudian ada banyak yang bantu dan bahkan ada banyak yang sacrifice tidak-tidaknya ketika menyumbang, bukan? Setelah melihat itu semua, apa yang Anda rasakan dan pikirkan? Ya, menurut saya ada sebuah keinginan besar bagi masyarakat untuk sebuah perubahan besar. Dan hal seperti itu yang harus dijawab dengan sebuah kerja keras, dan karena harapan itu, ekspektasi itu sangat tinggi sekali, dan itulah nanti yang harus dijawab. Dan kita melihat bahwa ya sebagai contoh kayak yang di Gelora Bung Karno ya, mereka bergerak sendiri, mereka tidak masyarakat yang datang juga tidak diberi misalnya uang transport, atau yang main pun kayak band-band yang ada juga tidak diberi apa-apa. Ini kan sebuah pergerakan masyarakat yang luar biasa yang memang harus kita hargai, bahwa mereka memang ingin sesuatu. Apa itu? Perubahan. Mas, kita agak lompat sedikit, mumpung saya belum lupa. Obama sudah mengapresiasi tentang pemilu kita, pelaksanaan pemilu kita kali ini dengan gairah yang luar biasa gitu. Kalau lihat respon luar negeri, apalagi dari Obama seperti itu, apa yang Anda pikirkan? Ya, saya kira orang melihat dari luar memang pelaksanaan pemilu kali ini betul-betul baik. Masyarakat juga antusias, kemudian
dilaksanakan dengan sangat damai dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu harus dijaga agar hasil nantinya betul-betul hasil yang bersih, hasil yang jujur, hasil yang baik, sehingga apresiasi itu menjadi komplit dan sempurna. Ya, kita sudah hampir sampai di bagian akhir sebenarnya. Kita mohon maaf, Bang Don. Ya, masih sampai tanggal 22 Juli memang untuk pengumuman KPU. Ada pesan Bapak khusus untuk sampai 22 Juli? Untuk semuanya, untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pilpres sudah selesai. Ya, kita harus menjadi saudara lagi. Tidak ada yang mendukung di sini dan di sana, saya kira sudah itu lupakan. Yang paling penting bagaimana negara ini ke depan bersama-sama dikelola dengan baik, dikerjakan dengan baik, sehingga betul-betul konkret dan nyata apa yang diinginkan masyarakat nantinya betul-betul bisa terlaksana. Dan kita ingin agar suasana dingin seperti ini masih terus sampai tanggal 22, sehingga tidak ada gesekan karena semuanya dingin, tidak ada benturan apalagi karena semuanya dingin, dan kita menjadi bersatu lagi sebagai saudara, sebangsa dan setanah air. Ya, sampai lebih dari tanggal 22 juga mestinya aman juga. Terus, gitu, ya, iya terus. Bang Don. Saya tidak punya kata-kata lagi sebetulnya. Saya termasuk yang kalau Anda lihat video tadi gitu Nung, sudah saya hanya membayangkan dari minta awal. menitip saja, jangan sampai dilupakan, karena saya sudah mengatakan itu sebelum Anda menjadi presiden gitu. Baik, Pak Jokowi, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Terima kasih. Pak Don. Ya, dan bagi saya itulah tadi headline spesial kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.